Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa SMK PJJ Jawa Barat dimanapun Anda berada? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu materi dari mata pelajaran dasar-dasar budidaya tanaman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muslih Saadi SP. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari dari mata pelajaran dasar-dasar budidaya tanaman adalah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa populer disebut dengan K3. Nah, yang akan kita pelajari dalam menerapkan K3 ini adalah bagaimana implementasi pelaksanaan K3 di dalam produksi tanaman, ya. Karena kita semua sudah tahu bahwa di dalam setiap pekerjaan apapun, baik pekerjaan yang ringan ataupun yang berat, itu semua mempunyai resiko, ya. Apalagi kita di dalam dunia pertanian itu akan bersentuhan dengan banyak resiko, ya. Kita juga sudah tahu bahwa di dalam pertanian itu kita selain berhubungan dengan risiko, kita juga berhubungan dengan obat-obatan yang cukup berbahaya dan juga peralatan yang bisa dikategorikan dalam senjata tajam. Baik, ya, siswa SMK PJJ Jawa Barat dimanapun saja Anda berada, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah siswa dapat menerapkan prosedur dan instruksi kerja. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan komponen pakaian atau peralatan pelindung, ya, atau biasa disebut APD, alat perlindungan diri. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan rekomendasi yang aman. Kesehatan dan keselamatan kerja itu merupakan implementasi, ya, dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, di dalam permen itu, ya, pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan sistem manajemen K3. Dan perlu Anda ketahui semua, memang K3 ini adalah sesuatu yang belum terlalu populer, karena mungkin di sekitar lingkungan Anda semua banyak industri-industri rumah tangga, ya, mungkin seperti pabrik katel, pabrik tahu, atau pabrik kerupuk. Nah, itu mungkin kalau kita bertanya kepada mereka atau kepada pengusahanya, mereka tidak akan tahu yang namanya K3. Kenapa? Karena ya sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini, mungkin karena mereka tenaga kerjanya tidak lebih dari 100, sehingga mereka tidak punya kewajiban melaksanakan K3. Sehingga kalau kita mungkin bicara K3 tentang keselamatan kerja kepada sang pengusaha atau kepada karyawannya, mungkin tidak akan nyambung, ya. Mereka tidak akan tahu, karena ya memang mereka tidak wajib melaksanakan K3. Nah, kemudian di dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja wajib dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha, dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan. Jadi kesehatan dan keselamatan kerja itu adalah tanggung jawab dari semua yang ada di dalam perusahaan tersebut, baik dari sang pemilik atau owner hingga sampai kepada tenaga kerja. Baik, siswa SMK PJJ dimanapun Anda berada. Nah, salah satu penerapan dari prosedur K3 itu adalah, contohnya adalah bahwa di setiap laboratorium atau bengkel atau ruangan harus dibuatkan tata tertib
yang harus dipatuhi oleh semua orang yang akan masuk ke dalam lab atau ruangan. Ya. Jadi semuanya itu wajib, ya. Baik yang pengelolanya maupun seluruh tenaga kerja. Ya. Kenapa? Ya karena namanya prosedur, semua prosedur itu harus dipatuhi. Ya, kemudian setiap alat yang dioperasikan dengan menggunakan mesin harus dibuat instruksi kerjanya. Karena tadi semua mesin itu kadang juga mempunyai namanya resiko, ya. Resiko itu bisa ringan, bisa kecil, bisa ringan, bisa berat, ya. Tetapi tentu saja memang ada yang beranggapan namanya kecelakaan itu belum tentu terjadi, ya. Tetapi yang namanya prosedur tetap harus kita laksanakan. Nah, kemudian contoh lagi dari penerapan prosedur K3 itu di dalam setiap ruangan, ya, di ruangan tempat kerja, ya, baik tadi di lab ataupun di ruangan, itu setiap ruangan itu harus diberikan poster, ya, poster tentang keselamatan kerja dan label-label yang menunjukkan bahaya kecelakaan yang mungkin terjadi. Ya. Karena dengan adanya poster, ya, atau label yang memperingatkan itu, sehingga semua akan selalu melakukan pekerjaan dengan hati-hati, ya, tidak tidak sembarangan, karena namanya keselamatan kerja itu adalah tanggung jawab kita semua, ya. Jadi kita harus selamat dan orang lain pun juga harus selamat. Nah, berikut Bapak gambarkan, berikan contoh salah satu pelaksanaan K3, ya, terutama untuk di produksi tanaman. Nah, salah satu contoh pelaksanaan K3 di dalam produksi tanaman itu adalah pakaian kerja yang standar. Nah, pakaian kerja standar ini seperti kalian lihat bahwa dari atas ke bawah itu harus sesuai dengan standar. Jadi misalkan baju itu harus lengan panjang, ya. Baju lengan panjang ini juga mempunyai manfaat, ya, karena salah satunya adalah kalau misalkan kita di lahan, kita bisa terhindar. Jadi kalau pakai lengan panjang, misalkan tangan kita terkena ulat, itu tidak langsung menyentuh kulit, sehingga kita tidak terkena serangan ulat. Atau bisa juga misalkan pakaian lengan panjang itu berguna untuk menahan dari teriknya matahari, dan bisa juga untuk menahan hawa udara yang dingin. Nah, kemudian untuk celana itu juga harus sesuai dengan standar, ya. Celana yang sesuai dengan standar itu apa? Celana yang panjang, ya. Celana panjang itu juga sama tujuannya tadi, untuk menghindari terkena sinar matahari dan udara dingin, juga supaya jika misalkan kita terkena serangga atau ulat, itu kita tidak langsung bersentuhan dengan kulit. Nah, kemudian selain itu pakaian kerja standar juga harus menggunakan sepatu bot, ya, sepatu karet, ya. Nah, sepatu bot ini juga ada fungsinya. Fungsinya pun juga sangat vital, ya, karena kalau kita misalkan bekerja di lahan tanpa menggunakan sepatu bot, itu akan akan berbahaya. Karena sepatu bot ini mempunyai tujuan, ya, salah satunya adalah dia melindungi kita supaya kita tidak terkena misalkan pecahan beling atau paku, ya, atau misalkan kita sedang cangkul jika mengenai kaki tidak akan melukai karena kita terlindung oleh sepatu bot. Nah, kemudian juga kalian lihat bahwa di situ ada juga kacamata pelindung dan masker. Nah, kacamata pelindung dan masker ini juga berguna terutama kalau kita misalkan sedang melaksanakan penyemprotan hama atau yang lainnya, gangguan yang lainnya, ya. Seperti kita ketika menyemprot fungisida atau insektisida, maka namanya masker ini merupakan sesuatu yang harus kita gunakan. Nah, kemudian juga salah satu contoh pelaksanaan K3, ya, dalam produksi tanaman, yaitu kita juga harus mematuhi, ya, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pekerjaan kita, ya. Salah satunya ini contohnya adanya peringatan kegiatan yang harus dihindari pada saat menyemprot, ya. Jadi pada saat menyemprot kita tidak boleh sambil makan, kita juga tidak boleh sambil minum, kita juga tidak boleh sambil merokok,
ya, atau kita jangan sampai meniup atau menghisap nozzle ya, atau apalagi misalkan kita tidak menggunakan masker, itu sangat dilarang karena membahayakan diri kita. Nah kemudian juga salah satu contoh pelaksanaan K3 ya di dalam produksi tanaman, kita misalkan kita pada saat melakukan penyemprotan itu tidak boleh berlawanan dengan arah mata angin ya, atau harus mengikuti arah angin ya, karena sangat berbahaya ya, dikhawatirkan ketika misalkan kita menyemprot maka kemudian obat-obat beracun itu karena kita ngelawan arah angin berbalik ke arah kita. Nah itu harus kita hindari ya. Memang kadang-kadang yang namanya keracunan itu kita belum tentu merasakan langsung akibatnya, tapi akibatnya itu baru terasa ketika sudah terakumulasi dalam jumlah yang banyak setelah beberapa tahun ya. Jadi memang lebih baik kita mencegah supaya tidak terjadi kecelakaan atau sesuatu yang tidak kita harapkan ya, daripada misalkan nanti sudah terjadi. Baik, kiranya itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini ya. Nanti pada kesempatan berikutnya akan Bapak berikan bagaimana contoh penerapannya K3 di dalam produksi pertanian yang lebih detail. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.